Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures. Ya, Mas Andri, komoditas apa yang terbanyak ditransaksikan sejak awal pekan hingga sore ini? Oke, selamat sore Mbak Popi dan pemirsa Berita Satu. Untuk transaksi komoditas di bursa berjangka untuk hari Rabu tengah pekan ini, saya mencatat didominasi oleh perdagangan untuk komoditas Arabica kopi, di mana untuk volume perdagangan hari ini tercatat sebesar 92 lot. Sementara di posisi kedua itu ada komoditas olein, di mana transaksi perdagangan tercatat sebesar 40 lot dan kemudian disusul oleh emas berjangka. Sementara untuk harga Arabica Coffee sendiri untuk perdagangan hari ini mengalami kenaikan sebesar 2.100 poin. Sementara untuk Robusta juga saya catat di sini mengalami tidak ada perubahan, harganya masih tetap di kisaran 20.120, dan untuk olein saya catat di sini mengalami kenaikan 35 poin. Dan untuk emas berjangka di sini saya catat mengalami penurunan sebesar 1.250 poin. Jadi untuk perdagangan hari ini komoditas kopi Arabica tampaknya masih mendominasi pada perdagangan tengah pekan ini, Mbak Popi. Oke, untuk tadi soal kopi Arabica. Nah, kalau dari sisi pergerakan harga ini ya, untuk kopi kemudian kakao sejak awal pekan hingga sore ini, kalau kita breakdown seperti apa analisa Anda? Iya, jadi kalau kita lihat untuk komoditas kopi, baik Robusta maupun Arabica, itu selama hampir pekan kemarin itu mengalami tekanan, Mbak Popi ya. Dan secara teknikal, penurunan harga untuk kedua jenis komoditas kopi ini telah menyentuh level support psikologis. Oleh karena itu, saya mencatat sejak awal pekan ini, perdagangan kopi Arabica dan Robusta mengalami kenaikan, dan ini dipicu oleh sentimen cuaca, di mana cuaca di Brazil, yaitu sebagai negara produsen kopi Arabica, itu mengalami cuaca kering yang dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas biji kopi pada saat nanti memasuki musim panen. Selain itu, menguatnya dua komoditas ini juga termasuk komoditas lain di perdagangan global itu diakibatkan oleh melemahnya kurs atau nilai tukar dolar Amerika Serikat. Karena seperti kita tahu, dolar hampir sepekan kemarin dan bahkan hingga hari ini juga mengalami tekanan yang diakibatkan dari mulai turunnya yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun, dan juga kemudian data-data ekonomi yang saya pikir pelaku pasar kurang merespon cukup positif terhadap data-data ekonomi tersebut, sehingga mengakibatkan dolar ini mengalami pelemahan, dan dampaknya saya pikir cukup positif untuk komoditas global saat ini, Mbak Popi. Oke, untuk prospek emas mungkin hingga pekan depan seperti apa, Mas Andri, dan juga sentimen pernyataan dari Menq Amerika nih dan data ekonomi Amerika? Oke, seperti kita ketahui bahwa harga emas selama hampir kuartal 1 di tahun ini ya, itu mengalami koreksi sebesar 10%. Dan kalau kita lihat secara teknikal, penurunan harga emas sejak awal tahun kemarin itu sudah menyentuh level psikologisnya, yaitu di level, sebentar saya catat di sini, yaitu di level 1750 atau 1.750 dolar per troy ounce. Dan ini ada level yang cukup kuat, sehingga pada saat harga emas secara teknikal sudah menyentuh level support tersebut, harga emas tercatat mulai mengalami penguatan. Dan kondisi penguatan harga emas ini, Mbak Popi, itu juga selain disebabkan oleh faktor teknikal yang tadi saya katakan, itu juga disokong oleh sentimen fundamental, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa kurva yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun itu sudah mulai melandai, dan juga adanya pelemahan nilai tukar dolar Amerika terhadap hampir semua mata uang utama dunia, dan bahkan juga hampir kepada semua mata uang negara-negara komoditas atau mata uang komoditas yang tadi saya sempat sebutkan, mengakibatkan harga komoditas naik. Dan saya pikir untuk momentum penguatan harga emas di tengah juga adanya statement dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, saya pikir memang potensi penguatannya ini masih cukup terbatas, Mbak Rupi. Jika memang harga emas dalam kenaikan ini melewati level 1.750 dolar per troy ounce, saya pikir potensi penguatan target terdekat itu ada di 1.770 sampai di 1.780 dolar per troy ounce. Jadi saya pikir penguatannya masih terbatas, karena saya lihat pelaku pasar juga masih menunggu, apalagi nanti malam ada FOMC minutes ya, risalah
pertemuan untuk Bank Sentral Amerika, dan pelaku pasar masih menunggu arah kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika di tengah aksi jual pelaku pasar terhadap obligasi Amerika Serikat yang mengakibatkan kemarin yield sempat menguat. Saya pikir ruang penguatan masih cukup ada, tapi saya pikir masih terbatas, Mbak Popi. Baik, lalu soal perkembangan transaksi dan juga harga Olin hingga sore ini seperti apa? Oke, baik. Untuk Olin sendiri, saya melihat sebagai produk turunan dari CPO, harga CPO-nya sendiri sudah mengalami kenaikan ya Mbak Popi ya, dan itu berdampak pada terkereknya juga harga Olin. Dan di sisi lain itu juga ditopang oleh mulai adanya permintaan dari Tiongkok dan India. Namun sekali lagi yang menjadi catatan yang dapat menghambat kenaikan harga Olin adalah kondisi di Uni Eropa di mana terjadi pandemi COVID gelombang ketiga. Dan saya pikir ke depan bisa saja ini mempengaruhi pergerakan atau penguatan harga Olin ke depan. Tetapi harga Olin ke depan, menurut saya prospek harga Olin ke depan juga masih cukup positif, di mana kita tahu harga Olin dan harga CPO itu dipengaruhi juga oleh kinerja harga minyak nabati lain, seperti yang paling terdekat adalah minyak kedelai. Dan saya lihat kondisi harga minyak kedelai saat ini masih cukup mahal dan trennya juga masih cukup positif, dan saya pikir ini dapat berdampak positif juga atau menjadi katalis positif untuk pergerakan harga Olin ke depan, Mbak Popi. Baik, lalu saran mungkin untuk investasi bagi pelaku pasar dan juga komoditas hingga akhir pekan ini seperti apa, Mas Andri? Ya, saya masih tetap melihat potensi kenaikan emas ke depan meskipun cukup terbatas yang tadi saya katakan. Dan jika memang pelaku pasar dapat memperhatikan di level psikologis emas $1.350 per troy ounce, saya pikir jika memang itu terjadi break high atau melewati level tersebut, pelaku pasar dapat saja mengkoleksi emas untuk target terdekat ada di 1.770 atau bahkan di $1.780 per troy ounce. Baik, terima kasih Mas Andri untuk analisanya. Pemirsa, Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures.